Aku mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di sesi diskusi untuk memenuhi tugas Cash Based Learning atau CBL mata kuliah Ilmu Ternak Unggas. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Ismoyowati, SPTMP, beserta jajarannya selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Ternak Unggas, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan dari kelompok B dan kelompok C. Perkenalkan, nama saya Gilang Virganata. Di sini saya sebagai moderator untuk presentasi dari kelompok C. Untuk susunan acaranya, yang pertama kita ada pemaparan terkait materi kita. Yang kedua ada sesi diskusi atau tanya jawab. Yang ketiga kesimpulan, kemudian yang terakhir ada penutup. Oke, mungkin langsung saja saya mulai. Untuk materi yang akan kita paparkan, yang pertama hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas dengan asites. Dan untuk anggota kelompok C itu yang pertama ada Mbak Salsa Siti Sadah, Mas Oswian Nugroho, Mbak Ratna Nur Fauziah, Mas Ilham Bintang, dan saya sendiri Gilang Virganata. Kemudian Mas Wildan Arinda, yang terakhir ada Mas Nugraha Aprilio. Oke, mungkin untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Mas Nugraha. Silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang sistem fisiologi ayam terhadap pertumbuhan serta interaksi antara sistem respirasi dan sistem sirkulasi ayam. Yang pertama yaitu sistem respirasi ayam yaitu berfungsi sebagai pemasok oksigen, lalu sistem sirkulasi itu sebagai pengedar oksigen dan penyediaan dan transportasi kebutuhan metabolisme. Oke, terima kasih Mas Nugraha. Mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Salsa. Ya, untuk selanjutnya ada perbandingan pertumbuhan ayam broiler dan ayam petelur. Nah, untuk perbedaan pertumbuhan itu, yang pertama ada perbedaan jenis. Yang kedua ada ayam broiler memiliki nafsu makan dan minum lebih tinggi dibandingkan ayam petelur. Yang ketiga itu ada perbedaan pakan konsumsi. Nah, untuk perbedaan pakan konsumsi ini, ayam petelur ini memiliki nafsu makan dan minum yang rendah, sehingga memerlukan trik khusus untuk mencapai si standar kebutuhan pakannya. Kemudian untuk faktor pertumbuhan itu ada faktor genetik, manajemen, dan pemeliharaan. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Osvian. Baik, di sini saya izin melanjutkan ya untuk membahas itu kejadian asites pada ayam. Nah, untuk asites pada ayam di sini itu ini merupakan timbunan cairan limfa gitu. Nah, timbunan cairan limfa ini itu berada di dalam ruang peritoneum atau rongga dalam perut. Nah, hal itu menyebabkan abdomen menjadi membesar. Kemudian untuk asites sendiri itu berakibatkan menjadi beberapa faktor gitu. Nah, untuk asites di sini itu bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu gejala yang timbul dan terdapat faktornya. Nah, untuk faktornya itu terdapat lingkungan, genetik, nutrisi, pakan, dan manajemen. Nah, untuk hal tersebut itu juga didukung oleh Tarmuji gitu.
yang menyatakan bahwa asites juga suatu keadaan pada ayam yang menyebabkan terjadi atau menimbulkan akumulasi cairan yang banyak di dalam rongga perut abdomen. Oke, mungkin bisa dilanjut Mbak Ratna. Oke, masuk yang keempat yaitu pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan terhadap fisiologi ayam. Nah, untuk suhu lingkungan sendiri itu, suhu lingkungan yang tinggi dapat menyebabkan penyerapan nutrisi ransum di saluran pencernaan terhambat, sehingga usus hanya menyerap sedikit nutrisi di dalam darah. Nah, apabila pemberian probiotik tidak mampu menyeimbangkan kondisi mikroba usus, maka dalam proses penyerapan nutrisinya itu akan terhambat sehingga menyebabkan gangguan dan dalam proses pembentukan sel-sel darah. Suhu lingkungan yang tinggi ini menyebabkan adanya cekaman panas. Cekaman panas ini nantinya menyebabkan sekresi ACTH meningkat. Yang kedua ada ketinggian tempat. Untuk ketinggian tempat sendiri ini mempengaruhi status fisiologis dan performance dari produksi tersebut, seperti konsumsi pakan, konsumsi air minum, pertambahan bobot badan, FCR, bobot akhir pemeliharaan, dan bobot karkas. Oke, baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok C. Untuk acara selanjutnya kita buka sesi diskusi. Nah, untuk teman-teman kelompok B silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ingin bertanya. Ya, silakan Mas. Oke, baik. Bagaimana cara pengawasan dan kontrol unggas yang terkena asites? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin bisa kita tampung terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya masih kita buka juga untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan. Izin masuk ya. Pertanyaannya tuh gini, apa akibatnya kalau ayam tersebut terkena asites? Itu aja sih cukup. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin masih kita tampung terlebih dahulu ya teman-teman kelompok C. Dan untuk selanjutnya mungkin kita buka kembali untuk sesi pertanyaan. Untuk kelompok B silakan. Mau izin masuk ya, izin bertanya. Tadi kan udah dijelaskan kalau broiler jantan itu performanya lebih tinggi daripada betina. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Bisa tolong dijelasin ya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Mungkin sekaligus untuk menjawab terlebih dahulu ya teman-teman, mungkin nanti bisa dilanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya. Untuk sekarang kita berdiskusi terlebih dahulu. Nah, mungkin membahas pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok B ya. Untuk yang pertanyaan pertama, aku izin menjawab. Untuk pertanyaannya terkait kontrol pada unggas ya, itu untuk jawabannya kontrol suhu yang tepat, pengelolaan udara dan limbah yang baik, mengurangi kadar sodium dan furansolidon diet serta air, batas pembatasan pakan dan cahaya akan mengurangi angka kematian. Jika ketinggian tidak dapat diubah, proporsi pakan harus diubah menjadi pakan padat rendah energi. Praktikan memberikan pakan bukan pelet atau menggunakan pencahayaan terbatas. Nah, mungkin itu jawaban dari pertanyaan yang nomor 1. Mungkin untuk penanya yang terkait apakah sudah mencukupi untuk jawaban saya?
Ya, cukup Mas. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut untuk jawaban pertanyaan yang kedua. Silakan dari teman-teman kelompok C. Ya, izin menanggapi pertanyaan nomor 2 ya. Jadi itu tadi yang nomor 2 kan bertanya akibatnya gimana. Jadi menurut saya itu akibatnya membuat hewan jenis unggas tersebut itu akan kehilangan keseimbangan berat badan. Lalu akibat selanjutnya itu bisa berdampak parah, yaitu membuat organ dalamnya tidak berfungsi. Karena itu organ dalamnya itu membengkak seperti ada benjolan ketika dibedah. Penyebabnya untuk unggas adalah cuaca dengan udara yang berubah antara panas dan dingin. Oke, terima kasih Mas Nugraha. Mungkin untuk penanya terkait apakah sudah mencukupi untuk jawaban dari Mas Nugraha? Untuk yang akibat yang pertama tadi apa ya? Akibat yang pertama itu membuat hewan jenis unggasnya itu akan kehilangan keseimbangan berat badan. Oke, makasih. Oke, Oke, mungkin untuk selanjutnya pertanyaan yang nomor 3 mungkin dari teman-teman kelompok C sudah ada jawabannya. Silakan Mas Wildan. Oke, izin menjawab buat pertanyaan yang ketiga itu, kenapa kayak ayam broiler itu lebih cepat tumbuhnya daripada yang betina gitu kan? Izin menjawab, karena ayam broiler itu apa? Karena ayam broiler pejantan itu memiliki konsumsi pakan yang lebih tinggi, sehingga eh, bobot badan yang akhir. Terus dan food conversion ratio atau biasa para peternak itu menyebutnya FCR itu lebih tinggi sehingga performanya lebih tinggi juga. Terus semakin banyak pakan yang dibutuhkan maka badan ternak akan meningkat juga gitu. Karena dari segi pakannya saja itu untuk ayam pejantan itu lebih tinggi gitu daripada ayam betina gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Wildan. Mungkin dari penanya terkait apakah jawaban Mas Wildan sudah memenuhi? Oke, mungkin sepertinya sudah cukup memenuhi ya. Melanjutkan pertanyaan yang tadi, mungkin dari kelompok B masih belum puas terkait pertanyaan selanjutnya. Maka dari kelompok C membuka pertanyaan lagi nih buat teman-teman kelas B. Buat teman-teman kelompok B. Silakan. Izin bertanya, Mas. Iya, silakan. Terkait tadi yang FCR atau FCR ya, faktor apa sih yang menyebabkan FCR tersebut? Faktor-faktor apa saja? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan ini kita tampung terlebih dahulu sehingga nanti kita rundingkan terlebih dahulu. Mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya. Oke, selanjutnya izin bertanya ya Mas. Silakan. Ya, tadi kan di penjelasan sebelumnya udah dijelasin gitu ya tentang acid test itu gejalanya gimana, terus penyebab kalau terkena unggas itu gimana. Nah mungkin pertanyaan saya itu mengapa gitu kejadian acid test sendiri itu lebih banyak terjadi pada kasus ayam broiler gitu. Itu aja sih pertanyaan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Arko. Mungkin bisa ditampung terlebih dahulu dan dilanjutkan untuk pertanyaan yang terakhir. Silakan
Izin bertanya, Iya, silakan. ini kan terkait performa tubuh ya. Terus yang mau saya tanyakan tuh, kira-kira tuh uh, untuk ayam broiler sendiri lebih bagus dikandangkan dalam bentuk closed house atau di open house ya? Makasih. Oke, terima kasih Mbak Nurul atas pertanyaannya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi ya teman-teman. Kita buka untuk yang terakhir. Oke, masuk. Ya, silakan. Apa sih yang terjadi jika cekaman panas menyebabkan ACTH meningkat dan ACTH sendiri itu termasuk apa ya, hormon atau apa? Makasih. Oke, baik, pertanyaan yang bagus dan sekaligus untuk menutup pertanyaan dari teman-teman kelompok B. Nah, mungkin setelah dirundingkan dengan teman-teman kelompok C mungkin sudah ada jawabannya. Silakan, barangkali ada yang sudah nemu jawabannya. Silakan dijawab teman-teman. Baik, izin menjawab Mas Gilang. Ya, silakan. Oke, tadi untuk pertanyaan FCR ya dari Mas Hasik Alwi kalau nggak salah. Mungkin gini Mas Hasik Alwi. Tadi mungkin sudah disinggung oleh Mas Wildan ya terkait FCR atau Feed Conversion Ratio yang dimana apabila performanya lebih tinggi itu akan menimbulkan bobot badan ternak meningkat gitu. Nah, untuk faktor pendukungnya nih mungkin ada beberapa hal gitu. Nah, mungkin bisa jadi ada tempat pakan yang kurang memenuhi standar gitu. Kemudian ayam yang terserang penyakit, terutama terjangkit saluran pernafasan yang menyebabkan nafsu makan menurun. Mungkin begitu Mas Asik Alwi. Oke, baik. Terima kasih Mas Osvian atas jawabannya. Mungkin dari penanya terkait Mas Hasik, apakah sudah memenuhi? Izin menambahkan, boleh Mas Gilang? Monggo, Mas Wildan. FCR itu kan tadi penyebabnya karena apa itu kan, FCR itu naik gitu kan. Bisa jadi FCR naik itu misalnya gini Mas, misal kayak kita udah ditargetin tuh buat tonasenya itu kan, ya tonasenya gitu. Nah habis itu setelah mau panen gitu ya Mas ya. Nah itu tuh ayamnya itu mati Mas. Nah jadi kayak yang tadinya FCR-nya itu rendah. Nah, sedangkan itu tuh ayamnya pada mati gitu, Mas. Nah, itu bisa jadi FCR-nya itu naik, Mas, karena dari tonasenya sendiri itu tidak memenuhi, Mas. Itu tidak seimbang dengan pakannya gitu, Mas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Wildan atas penambahan jawabannya. Oh, jadi sangat lengkap ya, teman-teman, jawabannya. Nah, untuk penanya terkait apakah sudah memenuhi? Sudah cukup Mas, terima kasih. Oke. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa dijawab ya teman-teman. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mas Arko. Tadi kan mengapa kejadian asites lebih banyak terjadi pada ayam broiler? Itu tuh karena secara genetik itu volume paru-parunya itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan bobot tubuh ayam pedaging, di mana menjadi faktor predisposisi penyebab asites. Kemudian pada kapasitas kantong udaranya itu berkurang akibat terdesaknya oleh porsi usus, daging, dada, dan hati yang besar, sehingga menyebabkan ayam pedaging lebih sensitif terhadap PHS, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Salsa atas jawabannya.
Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi atau cukup? Oke, mungkin cukup ya. Nah, untuk penanya terkait nih, apakah jawaban dari Mbak Salsa sudah memenuhi, mencukupi seperti itu? Oke, menurut saya udah cukup Mas, jawaban dari saudari Mbak Salsa udah mewakili. Oke, terima kasih Mas Arko. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya bisa dijawab lagi teman-teman. Gimana nih teman-teman, udah dapat jawabannya kan? Untuk Mbak Ratna mungkin silakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Nadila yang bilang, jadi untuk suhu lingkungan itu nantinya suhu lingkungan yang tinggi itu nantinya akan menyebabkan cekaman panas. Nah, cekaman panas tersebut itu menyebabkan sekresi ACTH. Untuk ACTH sendiri itu merupakan suatu hormon. Singkatannya itu dari adrenokortikotropik hormon. Nah, ACTH ini kemudian meningkat sehingga menyebabkan kandungan hormon kortitestosteron menjadi naik. Hormon kortikosteroid tersebut itu nantinya akan dihasilkan oleh kelenjar adrenal yang berfungsi untuk merombak protein menjadi glukasa melalui proses gluconeogenesis. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Ratna. Jawaban yang sangat bagus ya. Mungkin dari penanya terkait Mbak Nadila, apakah sudah memenuhi? Masih ada waktu nggak mau tanya? Hormon kortikosteron itu apa? Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh sekresi ACTH sendiri atau gimana? Oke, jadi hormon kortikosteron ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa dihasilkan oleh hormon dari ACTH sendiri. Jadi si kortikosteron tersebut bakalan tidak ada kalau misalkan si ACTH-nya sendiri tidak ada. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ratna atas jawabannya, sangat lengkap sekali ya juga. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan yang terlewat tadi dari pertanyaan Mbak Nurul. Mungkin dari teman-teman kelompok C, Mas Ilham bisa menjawab. Oke, izin menjawab Mas Gilang. Iya, silakan. Tadi kan pertanyaannya yang lebih bagus kandang close atau open ya. Jadi kalau untuk ayam broiler itu lebih bagus di kandang close. Karena ayam yang dipelihara kandang close menjadi lebih nyaman karena suhu dalam kandang lebih stabil dan bisa diatur sesuai kebutuhan juga. Di samping kebutuhan itu, O2 lebih terpenuhi. Udara dalam kandang juga lebih sejuk dan segar karena adanya sirkulasi udara yang baik. Itu Mas. Saya kembalikan ke Mas Gilang. Oke, terima kasih Mas Ilham. Mungkin untuk penanya terkait Mbak Nurul, terkait pertanyaan Mas Ilham tadi sudah memenuhi atau belum ya? Izin menambahkan lagi boleh Mas Gilang? Oke, monggo Mas Wildan. Oke, kan tadi pertanyaannya kan lebih bagus di kandang close house atau open gitu kan ya. Nah ya di sini menambahkannya seperti ini, kayak lebih menjelaskan kayak pengatur suhu gitu ya. Jadi kalau misal di kandang close kan itu tadi kan diatur gitu kan. Nah sedangkan kandang yang open itu kayak cuman bisa mengandalkan dari alam gitu. Nah juga kandang close house itu tuh di zaman sekarang itu termasuknya kandang yang modern gitu loh.
Jadi anginnya itu menggunakan angin blower gitu. Kayak gitu Mas. Terima kasih. Saya pamit. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Wildan atas penambahan jawabannya. Jadi mungkin jawaban tersebut sudah memenuhi dari penanya terkait Mbak Nurul ya. Mungkin bisa saya cukupkan saja untuk sesi diskusi tanya jawabnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman kelompok B yang sudah bertanya dan berdiskusi. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada hasil kesimpulan dari apa yang sudah kita diskusikan tadi. Untuk kesimpulannya, pada sistem respirasi dan sistem sirkulasi saling berinteraksi sebagai penyedia dan transportasi kebutuhan metabolisme. Kemudian pada performa tubuh dipengaruhi faktor genetik, manajemen, dan lingkungan. Nah, terus untuk asites merupakan timbunan cairan limfa dalam ruang peritoneum. Kemudian yang terakhir, suhu lingkungan dan ketinggian mempengaruhi saluran pencernaan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok C. Terima kasih untuk kelompok B dan teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga kepada Ibu dosen yang sudah memberikan tugas CBL kepada kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.